Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ya, kembali hari ini saya hari ini sendiri, tidak ditemani oleh bintang tamu dan ataupun narasumber. Hari ini saya kembali menyapa kita seperti biasa setiap hari Senin dan Rabu. Hari ini tepat hari Rabu 8 Juli 2020. Saya live dari kantor PT Jasia Travel Service, Jalan Todong 5 nomor 36 Makassar. Menyapa kita semua para jamaah sekalian dan insya Allah berbagi informasi tentang paket-paket kami yang ada di Al Jasia Makassar. Alhamdulillah hari ini nampak berbeda kurasa karena sendiri Kak, ya. Mudah-mudahan karena memang hari ini tema kita adalah rindu dengan Baitullah, ya. Tentu kita semua rindu dengan Baitullah, ya. Tidak ada orang yang tidak rindu dengan Baitullah, ya. Semua rindu. Sampai hari ini banyak yang WA saya para jamaah, Ustadz kapan dibuka ini lagi umroh Ustadz? Iya, kenapa Bu? Rindu sekali makin dengan Baitullah. Berarti kerinduan kita semua dengan Baitullah luar biasa, tak terbendung lagi, ya. Ini yang saya akan berbagi informasi dengan kita, ya, tentang dibalik tema yang hari ini, tema live kami hari ini dari kantor Al Jasia adalah rindu dengan Baitullah. Saya sering bertanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah biasa, apa bapak ibu semua rindu dengan Baitullah? Ya rindu Ustaz, tentu kami rindu sekali dengan Baitullah. Tapi ada pertanyaan, sejak kapan Ki rindu dengan Baitullah? Ya, sejak kapan Ki rindu dengan Baitullah? Ya, ada yang jawab, semenjak saya pulang dari umroh Ustaz, rasa kerinduanku luar biasa lagi, rindu sekali Kak lagi mau kembali. Ya. Kata rindu itu Ustaz, ya, kata rindu sering terucap ketika kita sudah pernah berjumpa, kemudian ketika kita sudah pernah berjumpa kemudian tidak berjumpa lagi, ya, baru keluar kata rindu, rinduku lagi. Sama kalau pernah ketemu dengan seseorang, rinduku lagi dengan lama tidak ketemu, lama tidak berjumpa. Kata rindu itu sering sering muncul kalau kita sudah pernah ke sana kemudian kita rindu. Tapi pertanyaannya, ada orang belum pernah umroh, ada orang belum pernah haji, ada orang belum pernah ke Baitullah, ada orang belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, tetapi ketika ditanya apa rindu dengan Baitullah, rindu. Berarti sejak kapan kita rindu? Kalau yang mengatakan saya rindu semenjak pulang dari umroh, saya rindu ingin kembali, oke. Tetapi ada yang orang banyak ternyata rindu dengan Baitullah, tapi ternyata belum pernah ke Baitullah. Ternyata hadirin, ada yang mengatakan sejak saya berniat mau menginjakkan kaki saya di tanah haram. Macam-macam jawaban para jemaah. Ada yang mengatakan semenjak di dalam ruh Ustaz. Baik, saya akan kupas sedikit tentang kerinduan Baitullah ini, ya. Ini suatu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk di muka bumi ini, yakni bernama manusia. Kita ini semua, kata Allah, sesungguhnya nanti ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya nanti akan kuciptakan di muka bumi ini menjadi khalifah. Kita ini menjadi pengatur di muka bumi ini, menjadi khalifah, ya. Tetapi apa kata malaikat? Jadi malaikat itu diciptakan sebelum kita, iblis diciptakan sebelum kita, jin diciptakan sebelum kita, ya. Tapi apa kata malaikat? Ya, kata malaikat, ya Allah, tidakkah kita nanti ketika engkau menciptakan lagi makhluk di muka bumi ini,
seperti engkau menciptakan makhluk sebelum manusia menjadi perusak di muka bumi ini. Tetapi Allah menjawab dengan singkat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu daripada kaum malaikat. Ya. Malaikat dengar, sami'na wa ata'na. Sesungguhnya saya lebih tahu daripada kamu. Ya. Kalau bahasa sehari-hari kita, kalau ada orang bicara begini, kenapa ki begitu? Jamu kok tidak banyak tahu. Saya lebih tahu. Mungkin ada prasangka kita, sombong sekali ini orang, sok tahu sekali. Tetapi kalau Allah yang bilang, memang Allah yang patut sombong. Manusia tidak patut sombong. Ya, manusia tidak patut untuk sombong. Baik. Tapi ternyata kata malaikat, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu apa yang kau tidak ketahui. Ya. Maka singkat cerita, malaikat berputar mengelilingi arasnya Allah. Ya, tawaf. Kemudian beliau ditanya, apa yang kau lakukan itu? Sesungguhnya apa yang saya lakukan ini adalah bagian daripada rasa bersalahku kepadamu ya Allah, terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat tadi. Akhirnya kata Allah, sesungguhnya nanti di muka bumi ini akan kuciptakan makhluk yang bernama manusia yang tak luput dari berbuat salah, tetapi saya akan ampuni, fastaghfiru rabbak, ketika dia beristighfar kepada Tuhannya. Ya. Maka singkat cerita, dibuatlah pondasi Ka'bah pertama kali, di mana orang datang semua mengelilingi, tawaf. Ya, itu makna daripada tawaf kita sebagai tanda kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah seperti apa yang dilakukan oleh malaikat. Maka yang paling pertama membuat pondasi Ka'bah itu adalah malaikat. Ya, yang paling pertama membuat pondasi malaikat. Singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim yang membangun dari dasar pondasi Ka'bah itu yang dibangun oleh malaikat. Hadirin, kemudian ternyata yang memanggil kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdiri di padang Arafah lalu menyampaikan, datanglah kalian semua ke rumah Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan rumahnya di muka bumi ini, yakni Baitullah di Makkah. Ya. Untuk apa? Ya. Sehingga disitulah ditanamkan di hati-hati manusia. Kemudian kita dipanggil oleh Allah. Berarti rasa kerinduan itu sudah tertanam di hati kita ketika kita masih berada di dalam ruh kita. Sehingga itu kenapa kita rindu dengan Baitullah. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitulah rasa kerinduan kita dengan Baitullah. Ya. Oleh karena itu, Al-Jasiyah menjadi solusi. Kami membantu kita semua untuk mewujudkan rasa kerinduan kita untuk datang ke Baitullah. Orang datang ke Baitullah, ya pasti ketika menatap Ka'bah, ya meneteskan air mata. Kenapa? Rasa haru. Hamba-hamba Allah yang datang menangis memohon ampun kepada Allah di rumah Allah. Di rumah Allah. Maka Al-Jasiyah menjadi perantara kita untuk mewujudkan rasa kerinduan kita dengan Baitullah. Jadi Al-Jasiyah insya Allah kita optimis bahwa insya Allah September itu, ya, di bulan Muharram 1442 Hijriah akan dibuka kembali pemberangkatan, karena kami dari Al-Jasiyah sudah menyusun paketnya, ya. Kita lihat ada beberapa yang sudah kami posting, ya. Sudah ada paket 12 hari, ya. Ada paket 9 hari, ya. Insya Allah kita optimis. Jangan tunda-tunda niat rasa kerinduan kita. Kalau memang kita rindu, ayo segera ikhtiar. Ya, minimal tanya-tanya paket di Al-Jasiyah, Ustadz berapa Ustadz? Kalau 12 hari, bagaimana perjalanan 12 hari? Kami ada program 12 hari landing Jeddah, ada 12 hari landing Madinah, ada juga 9 hari itu landing Jeddah. Ya, bagaimana di Al-Jasiyah paketnya? Ya, bagaimana kalau 12 hari Ustadz? Kita cerita dulu ini karena baru episode pertama. Ya, ini baru episode pertama.
Kita akan cerita bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita berangkat umroh. Ya, insya Allah kami akan sampaikan berbagi informasi kepada kita semua supaya merangsang rasa kerinduan kita. Kemudian kita berikhtiar, kemudian kita insya Allah mudahkan rezeki kita. Ya, kalau ada juga yang mau bertanya sebentar, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya berusaha untuk menjawab. Ya, bertanya Maki. Yang penting bisa juga jawab. Pentingnya Ki bertanya matematika, bahasa Inggris, ya, fisika, kimia, pemukuran. Ya. Baik. Kami ada program 12 hari untuk landing Jeddah. Ya, pesawat apa Ustadz? Kami sudah atur tanggalnya, jadi insya Allah di Al Jazeera itu kita tidak pernah jual brosur, tapi kita jual tanggal. Jadi ketika jamaah datang ke kantor Al Jazeera, pilih Maki tanggal berapa kita mau berangkat. Apa yang kita lakukan selama 12 hari itu? Karena 1 hari berarti 12 hari full kegiatan kita berarti 10 hari. 1 hari keberangkatan, 1 hari kepulangan. Ya. Apa yang dilakukan selama di sana? Paket yang ada di Al Jazeera ini, ya, salam untuk Ija Cancer, ya, Cancer bacaan itu, ya. Ya, mantap Al Jazeera, insyaallah mantap juga. Semoga yang komen hari ini, yang like hari ini, insyaallah segera dipanggil oleh Allah untuk mewujudkan kerinduannya dengan Baitullah, ya, siapapun yang menyaksikan hari ini, ya. Saya lanjut lagi program 12 hari Jeddah, ya, program 12 hari landing Jeddah. Dari Jeddah kita ke Madinah, ya, dari Jeddah kita ke Madinah, dari Jeddah kita ke Madinah. Apa yang kita lakukan di Madinah? Ya, seperti umumnya orang yang melaksanakan ibadah umroh, karena umroh itu sebenarnya kita lakukan di kota Makkah, ya, di Masjidil Haram. Yang kita lakukan di Madinah adalah kita memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, ya, kita memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, kemudian berziarah tentang bagaimana perjuangan Rasulullah di kota Madinah. Jadi Madinah itu adalah tanah haram, tanah yang diberkahi oleh Allah. Siapa yang mendoakan atas kemuliaan kota Madinah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang mendoakan kota Madinah. Ya, maka merinding, ya, merinding orang, apalagi orang yang paling pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah, di kota Rasulullah SAW. Kemudian kita datang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian kita memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Luar biasa, ya, luar biasa. Rata-rata jamaah yang dibawa pasti meneteskan air mata ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Masjid Nabawi. Kemudian dia sholat dengan luar biasa pahala yang dilipat gandakan orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi. Luar biasa lipat gandanya dibanding kita sholat di kampung halaman, masjid kampung halaman kita. Jadi yang pertama yang kita dapat keutamaannya adalah kita pertama kali kita bisa menginjakkan kaki kita di tanah haram, yakni Madinah, kota Rasulullah SAW. Itu. Jadi dari Jeddah kita jalan, ya, naik bis, ya, kurang lebih 5-6 jam naik bis, ya. Lama Ustaz? Tidak lama. Kenapa? Perasaan yang luar biasa. Namanya rindu. Kalau rindu itu orang tidak ada, dilupakan semua yang lain. Kalau namanya rindu, kalau ada orang saja rindu dengan pasangannya, pokoknya tidak terasa itu waktu. Kalau mau ada perjumpaan, ada pertemuan, besok mau ketemu, serasa 24 jam itu kayak 10 detik kurang. Saya saja kalau mau keluar daerah atau pergi umroh pulang, kalau mau ketemu sama mamanya, wih, luar biasa. Kenapa? Ada rasa rindu, ya. Jadi ada rasa rindu seperti itu. Apalagi, ya, kalau yang belum ketemu jodoh, ya, saya tidak bisa sebut-sebut masalah pacar di sini, ya, karena itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan oleh agama kita. Ya, saya sapa dulu, ada yang menonton sama di Raga, ya, ini alumni Al Jazeera, ya, program kemarin Milad Al Jazeera, beliau berangkat, ya,
saya mau bahas sedikit ini tentang Pak Sudirman. Saya teringat, saya menangis ketika beliau berangkat bersama. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah yang berkehendak. Tidak apa-apa ya Pak Deraga, saya cerita ya. Nah, untuk hari ini saya menangis, meneteskan air mata ketika beliau mau mendaftar ke kami, ke Al Jasiyah. Saya jemput sendiri uangnya di rumahnya. Masya Allah, ketika dia mau mendaftar, ternyata beliau berdua suami istri seorang guru mengaji, ya, guru mengaji yang mengumpulkan uangnya selama 7 tahun untuk bisa berangkat umroh. Dan bayangkan luar biasa, tak tanggung-tanggung Allah ijabah doanya, dicukupkan uangnya. Bukan bintang 3 yang beliau ambil, bukan 9 hari, tapi 12 hari kemudian bintang 5, hotelnya yang paling dekat, Hotel Hilton. Kenapa saya menangis? Ya, saya meneteskan air mata ketika beliau memberikan uangnya ketika dia hendak melunasi pembayaran umrohnya. Ternyata di balik setiap kepokan uangnya, ya, ketika dia mau membayar setiap 1 juta itu ada tanggalnya ketika dia menabung. Ini tahun begini saya simpan, ini tahun begini saya simpan, sehingga bau debunya itu luar biasa karena tersimpan selama 7 tahun. Masya Allah, ya. Kalau Allah, kenapa? Kalau kita hanya sekedar rindu dan mau berangkat, kemudian kita tidak punya ikhtiar, tidak mau menabung, susah, ya. Mungkin hari itu Deraga dan pasangannya, ya, Deraga dan pasangannya belum menemukan, belum ada penawaran dari bank mitra kami tentang tabungan haji dan umroh. Seandainya sudah ada tabungan umroh, maka dia akan menabung. Dia menabung di celengan yang dia sudah siapkan, ya, dia sudah siapkan. Mulai beliau simpan 100.000, 200.000, 300.000, kemudian cukup 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai beliau cukupkan 50 juta selama 7 tahun. Yang menurut kita tidak mungkin, menurut keluarganya, menurut orang terdekatnya tidak mungkin, karena hanya seorang guru mengaji. Tetapi ketika dia rindu dengan Baitullah, dia punya ikhtiar dan dia punya kemauan. Kenapa tidak kalau Allah yang punya mau? Maka semua kita akan ditakdirkan oleh Allah ketika kita punya ikhtiar. Makanya di live sebelumnya menabung makin dulu. Mungkin dulu Deraga belum ada program tabungan haji dan umroh saat itu, sehingga beliau menabung sendiri dengan beraninya, dengan niat yang tekad, dengan ikhlas. Beliau mencari, berikhtiar. Dan sekarang Al Jasiyah menawarkan jamak simpan di situ, karena bisa jadi tidak dijamin, ya, yang sampai mudah ditarik dengan tabungan tak. Kami punya ada menabung makin dulu, sama dengan haji, ya. Ustadz susah itu Ustadz, 25 tahun kalau haji reguler, haji khusus di Al Jasiyah insyaallah 5 sampai 6 tahun kita menunggu. Bayarnya tinggi Ustadz, tidak ada kata mahal, tidak ada yang kata tinggi bayarannya kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Mulai makin dulu bismillah, minimal menabung dulu, ya, minimal menabung, ya. Itu saya sedikit cerita tentang Deraga. Saya teringat ini, ya, karena beliau menonton hari ini, ya. Semoga berkah umrohnya dan kembali lagi berangkat umroh. Dan beliau mengatakan umroh bersama Al Jasiyah luar biasa, ya, luar biasa. Bukan saya yang bilang, kalau saya bilang luar biasa bisa jadi balik-balik, Kak. Tapi kita lihat komen beliau, Al-Mani Deraga, umroh bersama Al Jasiyah luar biasa. Apa yang dilakukan adalah yang penting kita sudah mulai ikhtiar. Karena tidak ada yang tidak bisa kalau Allah yang punya kehendak, Allah yang punya mau. Baik, masih ada waktu kita baru di menit ke-19. Ya, Ibu Rahmawati, luar biasa. InsyaAllah Ibu Rahmawati berangkat lagi bersama Al Jasiyah, ya, berangkat lagi bersama Al Jasiyah. Siapapun yang menonton hari ini, saya kembali lagi. Apa di mana itu? Kulupa nih. Jadi nanti bagaimana pelayanan Al Jasiyah Ustadz, ya, ketika kita di bandara, insya Allah tidak ada urusan. Mulai dari koperta, ya, silakan bisa tanya-tanya dengan jemaah yang sudah berangkat. Mulai dari koperta, kita akan temukan koperta. Nanti mulai dari di kantor kita titipkan koperta, di kantor Al Jasiyah kita kumpul, kita akan ketemu di depan kamar hotel kita masing-masing di Madinah. Sehingga kekhusyuan kita dalam beribadah, kerinduan kita dengan Baitullah tidak terhalangi. Saya lanjut kembali. Kemudian kita menginjakkan kaki kita di kota Madinah, ya. Kami dari Al Jasiyah ketika kita tiba di sana, kita usahakan untuk langsung pertama kali bersujud syukur di Masjid Nabawi,
terhadap kepada Allah karena sudah mewujudkan rasa kerinduan kita untuk datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinatu Al-Munawwarah di Masjid Nabawi. Maka program kami jama ki dilurusi koperta ya, ini yang dilakukan nanti di Al Jazeera. Ketika kita sudah bagikan kunci kamar hotel di Madinah, maka kita paling utama adalah pertama kali adalah kita langsung sebelum kita istirahat langsung ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Sujud syukur di Masjid Nabawi terhadap kerinduan kita di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Makkah Al-Mukarramah itu adalah tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Madinah Al-Munawwarah itu adalah tempat tinggal Rasulullah sampai beliau wafat dan beliau dimakamkan di kamarnya sendiri. Kemudian jadilah hari itu di Masjid Nabawi. Para jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jadi begitulah kerinduan dengan Baitullah, rumah Allah ya. Apa yang kita lakukan nanti ketika tiba di Madinah? Kita istirahat, kemudian biasanya kami langsung mengajak untuk jamaah bapak-bapak, karena jamaah bapak-bapak itu bebas untuk masuk ke Raudhah ya, tidak ada jam-jam tertentu, beda dengan jamaah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu ada jam-jam tertentu untuk masuk berziarah ke Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu adalah disebut Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan sendiri, antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah min riyadil jannah. Rumahku sekarang makam Rasulullah dan mimbarku adalah Raudhah min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surga. Bayangkan kita bisa sholat, kita bisa berdoa di mana Ustaz? Di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang ingin saya sampaikan, rindu Baitullah episode pertama. Kita pas sampai di Raudhah. Bagaimana perjuangan untuk masuk ke dalam Raudhah? Apa faedah, apa manfaat, apa kemuliaan untuk kita sholat di Raudhah? Kemudian apa-apa saja yang kita lakukan nanti di kota Madinah, insya Allah kita akan sampaikan di episode yang kedua. Yang jelas hari ini saya mau mengingatkan, insya Allah di Al Jazeera kita buka layanan tabungan umroh dan haji. Ya, silahkan mendaftar umroh dan haji. Kalaupun kita datang dengan uang yang sudah ada, Allah takdirkan, silahkan datang ke kantor kami di Jalan Tol 25 nomor 36 Makassar. DP maki dulu, insya Allah DP maki dulu. Silahkan pilih tanggal keberangkatan kita. Insya Allah kita optimis Muharram ini 1442 Hijriah akan dibuka kembali pemberangkatan umroh. Maka karena seat kami terbatas, ya, dengan banyaknya sekarang jamaah yang sudah mendaftar, silahkan kita datang. Dan kita sudah sampaikan berapa harga paket 12 hari, 9 hari, kemudian landing Madinah dan landing Jeddah. Bagaimana bagaimana hotelnya Ustadz? Karena memang Kemenak menganjurkan ketika mau mendaftar umroh, tanyakan dulu di mana hotelnya ya. Hotelnya insya Allah baik bintang 3, bintang 5 itu paling jauh 200 meter dari pelataran Masjidil Haram. Jadi pakai pesawat langsung, tidak tanpa transit. Hotelnya dekat, insya Allah hotelnya dekat. Kemudian tidak ada kekhawatiran kita, pelayanan yang luar biasa. Insya Allah kami selalu berdoa, Al Jazeera selalu berdoa optimis untuk menjadi pelayan umat yang amanah. Pelayan umat yang amanah. Baik para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, saya cukupkan hari ini untuk episode pertama Rindu Baitullah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mau tahu bagaimana informasi-informasi tentang Al Jazeera, paket-paket di Al Jazeera, pelayanan-pelayanan di Al Jazeera? Saksikan video-videonya di YouTube, channel YouTube Al Jazeera Travel Service. Jangan lupa like, bagi-bagi kan sama tanteta, keluarga ta, sepupu ta, cikata, sepupu satu kali ta, sepupu dua kali ta, sampai sepupu lain kali ta. Bagikan ke semua. Silakan para jamaah yang mau lihat kenangan-kenangannya dulu waktu berangkat umroh, mungkin hilang nih foto-foto tak di HP tak karena terlalu full ki memori tak.
atau sudah pakai ganti HP, baru tidak ada yang kita lihat. Insya Allah kita akan selalu tampilkan ya, tapi jangan lupa subbreaker guys ya. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf ya. Saksikan di episode selanjutnya Rindu Baitullah episode kedua. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga rasa kerinduan kita segera terwujud melalui perantara travel Al Jasia. Insya Allah Al Jasia akan selalu amanah melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.